Presiden AFC kena semprot petinggi CONCACAF. Wah, seru bro katanya sih. AFC jangan memanfaatkan Indonesia yang sedang disorot dunia. Apalagi setelah FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Bagaimana ceritanya? Dan bagaimana tanggapan AFC? Jangan kemana-mana, yuk kita bahas. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama untuk bencana banjir yang menerjang Pulau Sumatera, khususnya daerah istimewa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyisakan kepedihan untuk bangsa Indonesia. Sebagai sesama anak bangsa, tentunya setiap anak bangsa harus peduli akan hal tersebut. Semoga lekas sembuh Indonesiaku. Amin, ya Robbal Alamin. Yuk kita lanjut. FIFA Vice President Victor Montagliani kembali memuji perkembangan sepak bola Indonesia dan bahkan disebut memberi sinyal keras kepada AFC agar lebih menghargai fenomena besar FIFA Series yang kini digerakkan Indonesia. Sebuah momen yang membuat publik Asia tercengang. Apakah AFC mulai panik? Mari kita mulai dengan satu kenyataan pahit tapi nikmat. Ketika FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, tepuk tangan paling meriah justru datang dari luar Asia. Bukan dari rumah kita sendiri, bukan dari konfederasi tempat kita bernaung, dan bukan dari sosok yang seharusnya membela kita selama ini. Ironis? Bukan sekadar ironis, ini tamparan telak, dingin tapi menyegarkan. Karena ternyata suara paling keras, paling lantang, dan paling berani membela Indonesia datang dari Victor Montagliani, Presiden CONCACAF, seseorang yang bahkan tidak perlu berpura-pura peduli dengan Asia. Ia bukan orang Asia, bukan bagian dari AFC, tidak punya kewajiban untuk memuji Indonesia. Tapi justru dialah yang menyampaikan kalimat paling jujur di panggung internasional. Dan kalimat itu bukan sekadar pujian, itu peringatan, teguran keras, kode keras versi sepak bola global. AFC, jangan cuma cari untung dari anggotamu, perbaiki citramu. Bahkan lebih pedas lagi, Victor secara terbuka menyebut reputasi sepak bola Asia buruk di mata global. Astaga, kalau bukan tamparan, itu apa? Semua orang juga tahu. Tapi tak banyak yang mau menyebutnya keras-keras. AFC selalu tampak lebih sibuk dengan proyek-proyek komersial, hak siar, sponsor, dan bisnis yang entah ujungnya kemana daripada benar-benar membangun sepak bola Asia. Coba jujur sebentar, apa kontribusi nyata AFC terhadap Indonesia selama ini? Pembinaan, fasilitas, bantuan kompetisi, dukungan infrastruktur, hampir tidak ada cerita besar. Kalaupun ada, itu seperti tetesan air di tengah kemarau, sekadar formalitas, bukan prioritas. Indonesia berkembang justru karena Indonesia sendiri, bukan karena AFC. Dan Victor melihat itu. Ia menyampaikan rasa bangganya justru karena Indonesia mampu melompat keluar dari jebakan Asia mediocre yang selama ini terjebak dalam pola pikir sempit AFC. Sheikh Salman, Presiden AFC, ada tapi tidak terasa. Mari kita bicara jujur. Sheikh Salman, Presiden AFC, seharusnya menjadi penjaga citra Asia. Ia seharusnya menjadi wajah bangga kawasan terbesar kedua di FIFA. Tapi apa yang kita lihat? Reputasi Asia hancur, kompetisi mandek, trust internasional jatuh, pembinaan tidak stabil, dan lebih buruk lagi. AFC tampak hanya mengincar manfaat finansial. AFC terlihat seperti hotel besar yang mahal, tapi kamar mandinya bocor dan pelayanannya buruk. Dari luar megah, dari dalam busuk. Lalu ketika Indonesia naik panggung dunia, apa yang dilakukan AFC? Bukan memuji, bukan melindungi, bukan menyambut sebagai prestasi konfederasi, tetapi justru terlihat ingin ikut numpang nama, memanfaatkan momentum, dan mengambil sedikit kilau Indonesia agar wajah mereka kembali cerah. Maaf, tapi sudah terlambat, citra kalian keburu rusak. Dan ini momen sejarah, karena jarang sekali ada petinggi konfederasi lain berani mengkritik konfederasi tetangganya sekeras itu. Biasanya mereka saling menjaga wibawa, saling menghormati, saling sopan, saling diplomatis. Tapi kali ini, tidak. Victor memberikan kalimat yang berbunyi seperti diplomasi, tapi sebenarnya lebih mirip surat teguran langsung kepada AFC.
Bahasanya manis, tapi rasanya pahit. Dan pesan di baliknya jelas, "Hey AFC, kamu itu lebih sibuk mengatur uang daripada menjaga martabat Asia." Itu bukan analisis pengamat, itu ucapan resmi Presiden CONCACAF. Sejak FIFA memilih Indonesia, Indonesia tiba-tiba menjadi komoditas panas. Semua media menyorot, analis berbicara, sponsor mengatur strategi, dan federasi lain mulai mendekat. Tapi pertanyaan paling penting, siapa yang benar-benar bangga? Siapa yang benar-benar mendukung kita? Siapa yang benar-benar percaya Indonesia bisa? Jawabannya mengejutkan, bukan AFC. Justru Federasi Luar Asia yang melihat potensi Indonesia. CONCACAF melihat, UEFA memperhatikan, CONMEBOL bersiap hadir, CAF tertarik, OFC ikut mendukung, sedangkan AFC gelagapan, canggung. Seolah tidak siap menerima kenyataan bahwa Asia punya pusat kekuatan baru di luar jalur yang mereka rencanakan. Bukan Jepang, bukan Korea, bukan Qatar, tapi Indonesia. Negara yang selama ini mereka taruh di pinggir, dianggap pemain kecil, hanya penonton. Tapi ternyata kini menjadi fenomena global. Hanya karena satu kalimat ini saja, publik sepak bola dunia langsung memandang Indonesia berbeda. Amerika Serikat, Kanada, Meksiko tidak perlu takut bermain di Indonesia. Indonesia adalah tuan rumah yang sangat baik. Dengan kata lain, CONCACAF percaya, Amerika percaya, dunia percaya, lalu AFC masih sibuk mengatur agenda internal. AFC kelihatan butuh Indonesia, iya, butuh. Karena citra mereka terpuruk, karena reputasi mereka merosot, karena kompetisi regional lumpuh popularitas, karena Asia tidak lagi punya magnet global. Dan di tengah kehancuran itu, muncullah Indonesia sebagai satu-satunya cahaya terang. Jadi wajar jika sekarang AFC terlihat ingin ikut numpang pada keberhasilan Indonesia. Sebenarnya lucu juga, selama puluhan tahun Indonesia seperti anak tiri yang tidak dianggap. Tapi begitu Indonesia punya prestis global, tiba-tiba AFC ingin tampil dekat, seolah-olah keberhasilan itu adalah keberhasilan bersama. Padahal semua orang tahu, itu prestasi Indonesia, bukan AFC. FIFA entah karena memang jujur atau sadar momentum dunia bergerak, memilih Indonesia bukan dengan narasi kasihan, tetapi dengan argumentasi kuat. Kapasitas penyelenggaraan, minat penonton besar, pasar strategis, prestasi organizing World Cup U17, potensi pasar global. Sedangkan CONCACAF bahkan lebih tegas lagi. Memuji Indonesia, mengkritik AFC, memberi dukungan moral, memberi legitimasi global. Ini luar biasa. Jarang sekali Indonesia dapat apresiasi sekaligus pembelaan dari konfederasi lain. Artinya apa? Indonesia benar-benar berubah. Dulu, Asia didominasi negara tertentu. Jepang, Korea, Qatar, Arab, Saudi, Indonesia. Cuma negara penonton. Kini perannya berganti. Indonesia menjadi pusat perhatian, pusat magnetasi, pusat event global. Dan AFC kelihatan kaget. Mereka tidak siap menerima kenyataan baru ini. Mereka tidak siap menghadapi fakta bahwa Indonesia kini lebih populer dari konfederasi yang menaunginya. Karena datanya tidak bisa dibantah. Ranking FIFA naik, kualitas pemain meningkat, naturalisasi dilakukan, strategis penyelenggaraan event world class sukses, jumlah penonton terbesar Asia, daya tarik sponsor meningkat, minat tim besar luar Asia tinggi. Bahkan analis internasional menyebut the new Asian football shift, pergeseran pusat sepak bola Asia. Artinya apa? Asia bukan lagi identik Jepang, Korea. Asia punya Indonesia, pengubah skenario. AFC hanya melihat uang dan disinilah masalah utamanya. AFC sibuk mengembangkan kompetisi yang menguntungkan, bukan membesarkan negara-negara anggotanya. Indonesia besar bukan karena AFC. Indonesia besar karena kerja keras Indonesia sendiri. Kalau AFC mengklaim itu bagian dari strategi Asia, itu kebohongan historis. Presiden AFC seharusnya membangun reputasi Asia, memperkuat kompetisi, menaikkan kualitas, membawa Asia bersuara global. Tapi yang terjadi, reputasi merosot, citra buruk, kepercayaan publik hilang. Federasi lain harus mengingatkan, aneh betul. Konfederasi lain yang harus mengingatkan kalian bagaimana menjaga citra kalian sendiri. Itu bukan ironi, itu memalukan. FIFA Series Indonesia bukan sekadar tuan rumah. Ini bukan event biasa. Ini adalah pintu masuk. UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, OFC. Ini bukan lagi regional.
Ini global dan Indonesia dalam posisi menguntungkan. Tidak ada lagi istilah Asia melawan Asia Tenggara, sekarang Indonesia melawan dunia. Dan AFC tahu itu. Mereka hanya tidak siap menerima kenyataan bahwa pusat Asia bergerak ke selatan, bukan ke barat Asia, bukan ke timur Asia, tapi ke Nusantara. Fakta paling penting, pemain dapat pengalaman pelatih, dapat pembelajaran mental, bertambah level meningkat. Dan menurut banyak ahli, perkembangan seperti ini setara percepatan 10-15 tahun dalam waktu singkat. Itu sebabnya Victor bangga. Bukan bangga karena Asia, tapi bangga karena Indonesia. Bertahun-tahun kita dianggap pelengkap Asia. Sekarang semua kepala menoleh. Dan AFC seperti baru sadar bahwa anak kecil yang selama ini mereka abaikan ternyata tumbuh jadi raksasa. AFC seharusnya bangga. Tapi yang terlihat justru canggung, pelit pujian, dan tiba-tiba ingin ikut menikmati sorotan. Dan begini yang semakin menarik, setelah pernyataan Victor Montagliani meledak seperti bom di ruang konferensi sepak bola, muncul pertanyaan besar. Kenapa seorang presiden konfederasi lain merasa perlu mendisiplinkan AFC di depan publik? Biasanya, pejabat sepak bola dunia itu super hati-hati. Kalimat mereka penuh diplomasi. Mau ngomong satu hal aja, mikir 17 jam. Tapi Victor, seolah-olah dia bangun tidur, minum kopi, lalu bilang, udah cukup nih drama AFC, gue ngomong aja lah. Dan itu bukan pernyataan asal bunyi. Dia tahu efeknya, dia tahu AFC bakal panas, dia tahu media bakal menggigit. Tapi ia tetap bilang. Dan kenapa? Karena dunia sudah lelah dengan drama ketidakjelasan AFC selama ini. FIFA itu badan global. Mereka nggak punya energi buat terus memperbaiki citra Asia yang tiap tahun makin rumit. FIFA hanya butuh satu hal, negara tuan rumah yang aman, antusias, berpotensi pasar, dan punya masa depan. Dan siapa yang memenuhi itu? Indonesia. Bukan Qatar, bukan Cina, bukan Jepang, bukan Korea, Indonesia. Karena event terakhir yang benar-benar sukses, yang bikin seluruh media global memuji, itu ya World Cup U17 Indonesia. Itu turning point. Itu turning history. FIFA nggak butuh AFC buat melihat fakta itu. FIFA melihat Indonesia langsung. Di balik semua ini, mungkin AFC jengkel. Mungkin ada ego terluka, tapi mereka tidak bisa protes. Kenapa? Karena faktanya jelas. Indonesia berhasil bukan karena AFC, tapi karena FIFA percaya. AFC tidak punya posisi moral buat mengkritik. Yang ada justru malu. Karena konfederasi tetangga harus turun tangan menegur mereka. Bayangkan kamu punya rumah, tapi malah tetanggamu yang mengingatkan anakmu untuk mandi dan makan. Malu nggak? Ya sama, ada kalimat Victor yang sebetulnya sangat politis, tapi orang awam mungkin tidak sadar. Indonesia sudah membuktikan diri sebagai tuan rumah kompetisi FIFA dengan sangat baik. Ini bukan pujian biasa, ini endorsement, ini legitimasi. Artinya, Indonesia layak untuk event yang lebih besar. Indonesia layak menjadi pusat agenda FIFA. Indonesia layak menjadi wajah global Asia. Dan siapa yang paling sakit hati mendengar itu? Ya AFC, jelas. Karena tiba-tiba peran mereka sebagai pemilik Asia terasa nggak berguna. Rencana pengembangan Asia seringkali terdengar megah, tapi ketika di lapangan, tidak jelas, kontribusinya tidak konkret, penuh konferensi, minim realisasi, dan selalu menggantung pada wacana, bukan tindakan. Kalau bicara proyek komersial, AFC paling cepat. Kalau bicara pembinaan, nanti. Selalu nanti. Indonesia tidak menunggu, kita bergerak. FIFA melihat itu, CONCACAF memuji itu, dunia mengakui itu. AFC hanya ikut menatap. Ada fakta yang jarang dibahas orang. AFC itu sangat sensitif soal reputasi. Mereka bisa toleransi kompetisi payah, tapi tidak tahan ketika reputasi mereka disebut buruk di hadapan publik. Dan Victor langsung tembak di titik itu. Reputasi Asia buruk di mata dunia. Tidak usah pakai bahasa kode, tidak usah pakai metafora, to the point. Seakan Victor ingin bilang, bro, ini tuh masalah serius, jangan pura-pura nggak tahu. AFC selama ini seperti supermarket besar, semua negara masuk, semua bayar, tapi output ke masing-masing negara minimal.
Sementara FIFA dan CONCACAF bergerak berdasarkan prestasi dan kualitas. Mereka menghargai kerja nyata, dan Indonesia menunjukkan itu. Sekarang, saat Asia dihantam kritik, Indonesia justru menjadi alasan Asia masih diperhatikan. Kalau bukan karena Indonesia, citra Asia benar-benar tenggelam. Jadi wajar kalau AFC sekarang terlihat ingin mendekat dan ikut numpang nama. Tapi publik tidak bodoh. Kita tahu bedanya dukungan tulus dan dukungan numpang panggung. Fakta paling pahit, reputasi sepak bola Asia pernah berada di titik terburuk dalam 2 dekade terakhir. Bukan karena pemain buruk, bukan karena talent kurang, justru karena penyelenggara regionalnya tidak mampu memberikan narasi modern yang bisa meyakinkan dunia. Liga Champions Asia? Oke, tapi siapa yang benar-benar nonton? Siapa yang benar-benar peduli? Event regional? Semuanya terasa seperti agenda wajib, bukan panggung global. Dan di tengah ketidakjelasan itu, muncullah Indonesia yang malah menarik perhatian raksasa-raksasa dunia. Itu bukan kebetulan, itu reaksi alami dunia ketika melihat energi baru yang tidak dimiliki Jepang, Korea, atau Qatar saat ini. Asia telah kehilangan muka, AFC kehilangan wibawa. Seorang presiden konfederasi lain menegur, dan Indonesia tetap berdiri tegak dengan FIFA di belakang, CONCACAF di samping, dunia di tribun, dan publik nasional sedang menyanyikan lagu kebangsaan dengan suara paling lantang yang pernah terdengar. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis komentar Anda, apakah AFC segera mau bertaubat? Ya semoga saja. Sampai di sini dulu video dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa, Bravo Timnas Garuda.